semua kita sudah atur semua, tapi di bawah itu selalu ada. Oleh sebab itu perkara selalu masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap pemilu. Sehingga saya katakan begini Pak, pemilu di era sekarang ini saudara sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Ya terbuka aja kita. Cuma bedanya apa? Di zaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal. Nih yang melakukan pemerintah. Lembaga pemilihan umum itu adalah Mendagri. ABC dulu namanya. Yang menentukan pemenang pemilu, pejabat provinsi, kabupaten, wali kota apa itu kan ABC dulu, ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. Dulu kecurangannya diatur dari situ. Tapi sesudah reformasi kita udahlah, tak usah curang. Buat lembaga pemilu sendiri, dibulalah namanya KPU. Yang menurut konstitusi itu bukan bagian dari pemerintah. Sekarang ini kalau KPU buat apa-apa yang dituding pemerintah. Pemerintah tidak adil. KPU itu DPR yang milih dan partai politik. Karena dulu belajar di Orde Baru tuh Mendagri selalu. Pengawasnya selalu Jaksa Agung. Sekarang enggak. KPU-nya sendiri, badan pengawasnya sendiri, yang mengawasi pengawas ini juga sendiri. Itu di dalam tata hukum kita sekarang. Nah, sekarang ini kalau begitu kok masih ada curang? Iya, ada curang. Yakin? Yakin. Karena saya hakim MK, ngadili pemilu ini, tahu kecurangan di mana-mana. Gitu. Tetapi beda, Pak. Sekarang kecurangan itu bersifat horizontal. Kalau dulu vertikal dari atas, sekarang horizontal. Partai ini mencurangi partai ini yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini. Orang dirugikan menggugat KPU. Itu banyak. Cuma supaya diingat, ya, kecurangan yang seperti ini meskipun terbukti tidak selalu membatalkan hasil pemilu. Ini satu, harus ingat. Karena kadang-kala orang berteriak itu curang, pemilunya batal. Enggak. Kalau saya calon, Pak Listio Sigit calon, Pak Listio Sigit menang, dapat 5 juta suara. Saya dapat 4 juta, saya kalah 1 juta. Lalu saya menggugat ke MK, membuktikan Pak Listio Sigit curang. Saya buktikan ke MK, terbukti betul curang, tapi curangnya hanya 200. Nah dalam keadaan begini, meskipun benar terjadi kecurangan, Pak Listio Sigit tetap menang karena 200 ini kalau ditambahkan ke saya juga tidak mengungguli angkanya Pak Listio. Oleh sebab itu jangan dibilang, "Duh, hakimnya disuap, sudah tahu curang masih dimenangkan." Nah, dalam pengalaman saya, gubernur misalnya, ada 2 gubernur yang masuk penjara. Terbukti dia menggunakan dana pemerintah untuk menyuap pemilih dan menang. Kita tetap menyatakan menang. Kenapa? Satu, tidak signifikan perbedaan angkanya. Yang kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang dibayar itu betul-betul milik dia. Oleh sebab itu tetap menang jadi gubernur. Tapi saya kirim ke KPK, ini ada penggunaan dana ditemukan di sidang MK, ya masuk penjara. Ada yang tumohon itu curang betul. Meskipun sudah masuk penjara masih dipilih, ya dilantik. Karena dia secara hukum tata negara benar. Tapi secara hukum pidana salah, dilantik gubernur jam 11, jam 12 dipecat. Karena hukum tata negaranya harus begitu. Saudara, jadi jangan sembarang nuduh polisi, nuduh tentara, nuduh hakim. Wah, itu semua sudah berkolusi, orang sudah kalah. Masih dituduh curang. Orang sudah curang masih dimenangkan gitu. Nah, saudara, itu tentang hukum pemilu sekarang. Jadi kita sudah punya Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada survei pemenangan. Sekarang bebas.
Mau mantau ke TPS sekarang diberi surat oleh KPU, kamu mantau ke sana, TPS mana, asal jangan mengganggu. Dulu ndak boleh.